Luar biasa, selamat berpesta demokrasi teman-teman di daerah. Bulan-bulan ini kita seru di berbagai daerah seluruh Indonesia. Terdapat 540-an provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia serentak mencari pemimpin baru, mencari gubernur baru, mencari atau memilih wali kota, bupati baru. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini pertama kali dalam sejarah Indonesia kita serentak menentukan pilihan kita untuk menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Sebenarnya tahun ini boleh dikatakan tahun 2024 ada tahun politik, di mana kita tahu bulan Februari kita melakukan pemilu serentak bersamaan dengan pemilihan presiden, dan hasilnya kita sudah tahu, sudah terpilih, sudah dilantik. Artinya secara nasional kita memiliki pemimpin baru, baik yang wakil-wakil rakyat di DPR RI, wakil-wakil daerah atau wakil rakyat mewakili daerah di DPD, dan kemudian juga terpilih presiden dan wakil presiden. Bahkan semua sudah dilantik, sudah berjalan, dan kemudian sebulan lagi 27 November kita akan pilkada. Pilkada ini apabila bisa berjalan dan mudah-mudahan baik, insya Allah, maka Januari Februari sudah dilantik gubernur, bupati, wali kota baru. Artinya perhelatan politik berhenti pada awal 2025, sehingga tahun 2025 sampai 2028 kita semua bangsa ini tidak lagi gaduh untuk memilih wakil-wakil rakyat, gaduh untuk pilkada, gaduh politik, tetapi kita gaduh atau bergerak serentak bersama dalam membangun bangsa, bergerak dalam ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga suasana ini harus terbangun dengan baik. Apapun yang terjadi di Pilpres, ada residu-residu, tapi itu sudah terkikis di pilkada. Bahkan ada isu-isu tatkala presiden belum dilantik, bahwa pilkada ini seolah-olah adalah PDI Perjuangan melawan Jokowi. Nah ini lucu. Sampai sekarang pun masih kadang-kadang di berbagai media sosial ada yang mengupas itu. Itu sebenarnya overthinking, kebanyakan berpikir. Jokowi itu bukan partai politik. Kalau PDI Perjuangan versus Kim, masih mungkin Koalisi Indonesia Maju plus kadang-kadang. Itu pun di daerah tertentu sebenarnya. Dalam persoalan pilkada, koalisi antar partai ini tidak mutlak, tidak ada yang permanen. Misalnya untuk Banten, PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar. Di luar kedua itu semua bergabung mendukung pasangan lain. Dalam hal ini Andrew Soni misalnya didukung oleh Kim plus katanya. Kemudian PDI Perjuangan bersama dengan Golkar dan partai lain. Kita yang di DPR itu Golkar dengan PDI Perjuangan mendukung Ibu Airin misalnya kan. Nah ini kan artinya tidak semua Kim melawan PDI Perjuangan, apalagi Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini Presiden Republik Indonesia yang tidak mungkin kembali ngurus-ngurus pilkada. Nggak ada kepentingan. Jadi aneh aja kalau kemudian PDI Perjuangan versus Jokowi. Aneh-aneh. Oleh karena kemudian di Jakarta dikait-kaitkan. Kemudian di Sumatera Utara kebetulan memang semua partai politik kecuali PDI Perjuangan dan Hanura mendukung Bobi. Kemudian itu udah lama kan. Kemudian di Jawa Tengah juga dikait-kaitkan. Kalau di Jawa Barat enggak juga kan. Jawa Barat 4 calon. Kemudian di Jawa Timur 3 calon. Memang Kim boleh dikatakan, bolehlah disebut Kim di Bukovifah misalnya.
PDI Perjuangan berdiri sendiri, PKB juga sendiri misalnya. Tapi di daerah lain juga ada yang Gerindra bersama PDI Perjuangan mendukung calon tertentu. Ada juga, bukan tidak, untuk gubernur ya. Belum bupati. Bupati itu ada yang Gerindra, ada yang seluruh partai mendukung kader PDI Perjuangan. Contohnya Surabaya, Trenggalek, Gresik. Itu semua partai, nggak Kim, nggak PDI Perjuangan, nggak. Jadi residu politik sudah hampir nggak, semua mendukung Peri, wali kota lama. Ada beberapa 40-an lebih pilkada yang calonnya itu tunggal, artinya semua partai politik hanya mendukung satu pasang. Nah ini kan luar biasa, walaupun di detik terakhir menjelang pendaftaran itu ada perubahan dari Mahkamah Konstitusi tentang jumlah pendukung ataupun suara yang mencalonkan, bahwa tidak lagi berbasis pada kursi DPRD tetapi bisa juga berbasis dengan suara partai. Nah itu ya bisa merubah sih, lumayan lah, sehingga memunculkan tidak tunggal calon. Nah ini karena untuk 20% berat, tetapi toh bukan hanya berat 20%, 100% bisa didapat kok. Ini fakta ya, fakta-fakta di lapangan bahwa ada bupati, wali kota yang didukung oleh semua partai politik. Artinya koalisi Kim dan PDI Perjuangan menyatu. PKB, Nasdem, PDI Perjuangan kan begitu. Jadi koalisi nasional kemudian disebut, yang kemudian dilanjut pilkada, tidak benar. Isu-isu yang dilontarkan oleh para cerdik pandai di berbagai media massa, media sosial, itu tidak sepenuhnya benar. Apapun sebenarnya, di dalam proses pilkada itu orang memilih orang, bukan memilih partai. Ketokohan seseorang, partai hanyalah kereta ataupun tiket untuk mencalonkan diri. Tetapi bukan berarti tidak berpartai tidak bisa mencalonkan. Kalau presiden, betul, itu hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mencalonkan. Tetapi ada aturan independen untuk gubernur, bupati, wali kota. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan tidak demokratis lah, inilah itu, ya terlalu nyinyir menurut saya ya. Itu kan hanya demokrasi formal. Nah, yang nggak formal itu demokrasi seperti apa? Yang formal demokrasi seperti apa? Karena dalam demokrasi juga ada kesepakatan aturan main yang ditetapkan melalui undang-undang, melalui peraturan dan sebagainya. Dan penyelenggaranya pun juga memang rumpun eksekutif tetapi mandiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Secara teoritis memang KPU, KPK itu rumpun eksekutif, tetapi tidak dalam kendali presiden sebagai kepala pemerintahan. Koordinasi yang dilakukan KPU, KPK atau rumpun eksekutif non-government juga ada. Artinya begini, seringkali kita mengenal lembaga non-struktural dan lembaga struktural. Struktural itu kalau di bawah presiden, non-struktural lebih sering disebut tidak di bawah presiden atau mandiri atau independen. Pertanggung jawabnya kepemimpinannya ya di level itu saja. Artinya tidak harus lapor ke presiden, tidak harus lapor ke menteri, dan itu banyak seperti KPU. Koordinasi ya, bahkan lapornya ke DPR, lewat DPR dan sebagainya, itu banyak. Jadi di Indonesia ini rumpun eksekutif tidak selalu ansih presiden atau pemerintah. Memang unsur kepemerintahan semua eksekutif, tetapi tidak unsur perintah. Kalau pegawainya semua menjadi ASN, itu persoalan lain. Itu adalah trik daripada manajemen ASN. Tapi ASN itu secara teoritis dan seharusnya kan tidak terlibat dalam politik. Pilkada ini sangat menarik. Jadi isu-isu PDI Perjuangan vs Jokowi perlu dipertanyakan kebenarannya. Apa urusan Jokowi? Apa kepentingan Jokowi dalam pilkada? Tetapi sungguh aneh, bin ajaib itulah yang terjadi di negeri kita di era Pak Jokowi. Banyak masalah-masalah yang selalu disampaikan, kesalahan tentang Pak Jokowi, ini itu cawe-cawe dan sebagainya Pak Jokowi. Itu mungkin karena kita terlalu beranggapan begitu besarnya pengaruh Pak Jokowi di negeri ini.
jujur diakui tidak kita akui ataupun tidak, kebesaran nama Pak Jokowi membuat kita selalu curiga bahwa segala hal di Republik ini dapat dia atur sedemikian rupa, padahal tidak. Karena bagaimanapun yang mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, pasangan wali kota adalah partai politik, bukan Jokowi. Jadi tidak ada PDI Perjuangan lawan Kim, tidak ada PDI Perjuangan lawan Jokowi, apalagi lawan Jokowi maksudnya, nggak ada. Yang ada adalah person, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik tingkat lokal yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, bahkan semua partai politik untuk menjadi gubernur, menjadi bupati atau wali kota. Selamat berpesta demokrasi, pilih, jangan keliru dalam penentuan pilihan untuk memilih bupati, wali kota, gubernur, sesuaikan dengan hati nurani kita, sesuaikan dengan pandangan pribadi kita, bagaimana sosok pribadi orang itu agar dia yang kita pilih tidak mengecewakan kita dan benar-benar dapat membanggakan dan membahagiakan kita semua rakyat yang memilih. Sampai jumpa.